Aceh ini, orang Aceh kalau takbir akbar biasanya sebelum ceramah panitianya bisik-bisik, Pak Kiai, orang-orang minta Pak Kiai ceramahnya 3 jam dan nanti ada tanya jawab cukup 1 jam. Karena ceramahnya 3 jam, saudara, di meja di depan saya itu minumannya banyak macam. Ada kopi, ada jahe, ada susu, ada bandrek, dan beneran, ya macam-macam karena lama. Kalau di Sumatera Utara di Medan ini biasanya cuma air mineral atau kopi, karena agak lama biasanya. 1 jam, 1 jam setengah gitu. Nah, akhirnya apa? Habis itu tanya jawab. Mau tanya apa? Pak Kiai, kata orang Wahabi, tahlilan kita ini kalau ada orang meninggal biasanya tradisi tahlil ada di Asahan. Berapa malam? 3 malam. Dan setelah tahlilan biasanya ada kenduri. Kalau di Jawa makan-makan. Di sini apa namanya? Hah? Ada makannya juga? Ada. Ini Pak Kiai kata Wahabi gak ada dalilnya, bid'ah, sesat. Saya tanya sama dia, tahlilan yang gak ada dalilnya menurut Wahabi itu apa tahlilan yang berupa bacaan zikir, apa yang makanan itu? Kata orang itu kedua-duanya gak ada dalilnya. Loh, kok bisa gak ada dalilnya? Ini amalan dari leluhur kita, ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu alim-alim, saudara. Beda dengan ulama sekarang. Kalau kita ini ya alim lah, tapi dibandingkan yang lebih bodoh. Kalau dibandingkan dengan orang-orang dulu ya gak ada apa-apanya orang sekarang. Orang dulu itu hafal sama kitab-kitab. Saya bilang sama dia, tahlilan itu artinya bacaan zikir, pahalanya untuk menolong orang yang meninggal. Siapa yang bilang gak ada dalilnya? Kalau dia bilang gak ada dalilnya berarti gak pernah ngaji. Gak pernah ngaji dia. Mengapa gak pernah ngaji? Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan aku dari Aceh, bukan Buya dari Sumatera Barat, bukan muallim dari Medan, bukan kiai dari Jawa, bukan tuan guru dari Nusa Tenggara Barat, bukan. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Adalah baginda Rasulullah saudara yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Karenanya tahlil jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita meninggalkan ajaran Rasulullah. Di mana dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah SAW pada suatu hari menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada saat ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat pergi takziah ramai-ramai. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburannya. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah
Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama bacanya. Fasabbahna ma'ahu, para sahabat semuanya juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar, lalu Rasulullah baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lama bacanya. Fakabbarna ma'ahu, para sahabat semuanya baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca subhanallah la ilaha illallah, para sahabat baca. Falamman syarafa, ketika Rasulullah berhenti baca setelah lama, lalu Rasulullah berhenti baca, qila lahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir, hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu akbar tadi lama, mengapa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayyaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu, hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang saleh dijepit kuburan, kira-kira yang gak saleh bagaimana kira-kira? Ini orang saleh saudara dijepit kuburan. Hatta khasyitu alla yufarraja'an, aku khawatir Allah tidak melepasnya dari jepitan kubur. Karenanya aku bacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, zikir tahlil yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat dan memang ada dasar. Hadis ini saudara, kata para ulama, termasuk hadis yang mengerikan tentang fitnah kubur, alam kubur. Mengapa mengerikan? Karena almarhum sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya soleh, yang bersaksi bahwa beliau soleh langsung Rasulullah saudara. Kalau Rasulullah yang bersaksi pasti soleh. Kalau tetangga kita yang bersaksi, kira-kira soleh beneran apa enggak? Gak jelas. Mengapa? Bangsa Indonesia ini toleransinya tinggi. Kalau ada tetangga meninggal, oleh Pak Ustadz dipersaksikan saudara-saudara almarhum ini baik apa enggak? Walaupun enggak baik, bilang baik semua. Mengapa? Toleransinya tinggi. Cuma biasanya kalau nggak baik bilang baik sambil senyum-senyum. Ditanya kenapa senyum, ya kita tahulah almarhum, tapi kita gak enak sama keluarga. Ini yang bersaksi orang soleh Rasulullah, yang mensolatkan juga Rasulullah saudara. Saksinya Rasulullah, yang mensolatkan juga Rasulullah, dijepit oleh alam kubur. Kira-kira kita bagaimana? Terus gak mau dibacakan tahlil. Karenanya tahlil itu saudara yang afdal, yang bagus dibaca di kuburan. Setelah pemakaman dibacakan talqin, baca doa, lalu tahlil ramai-ramai. Mengapa tahlil ramai-ramai? Agar kalau almarhum dijepit oleh malaikat munkar nakir, dijepit alam kubur, segera dilepas. Karena malaikat ini bisa didemo dengan baca zikir. Pakai zikir, pakai. Cuma biasanya ya kalau di Jawa tahlilnya bukan di kuburan, tapi di rumah duka malam-malam. Kalau di sini tahlilnya di kuburan apa di rumah duka? Di rumah jam berapa tahlilnya? Jam 8. Setelah Isya ya, setelah Isya ini sekitar jam 8. Kalau almarhum dikubur jam 9 pagi, tahlilnya jam 8, berarti menunggu bantuan 11 jam. Kira-kira kalau saudara terjepit di kebun, menunggu bantuan 3 jam, kira-kira lama apa sebentar? Lah, ini 11 jam saudara. Anaknya gak ada yang baca Quran di kuburan ayahnya.
malah bertengkar soal warisan. Nah, ini artinya apa? Tahlil itu ada dalilnya, saudara. Jangan dibilang nggak ada dalilnya. Ini yang tahlil. Kemudian sedekah makan, kenduri, apa namanya di sini kenduri? Hah? Makanan. Hah? Ya kenduri juga ya, kata yang Jawa. Tak kata yang Melayu apa? Kenduri juga. Nah, kenduri ini ada dalilnya, saudara. Mengapa ada dalilnya? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Jadi kalau ada keluarga meninggal, keluarganya dianjurkan sedekah. Mengapa? Dasarnya mana? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusib." Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak. Tapi bukan karena COVID. Dulu COVID gak ada. COVID ini penyakit masa sekarang. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku ini sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Ibu saya ini senang sekali bersedekah Rasulullah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya singkat tapi padat. Naam, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Dan kita ini kalau bersedekah dianjurkan setiap bersedekah pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua yang meninggal dunia. Dianjurkan memang, karena sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha 'an abawayhi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, maka niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah, dalam hati pahalanya untuk almarhumah orang tua. Ada anak yatim, kasih lagi untuk almarhumah orang tua. Ada bangunan masjid, pesantren, sedekah lagi. Ada kotak amal berjalan di masjid, kasih lagi. Dalam hati pahalanya untuk almarhumah orang tua. Mengapa diniatkan untuk orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Langsung. Kalau pahalanya mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah gak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah. Artinya apa? Kalau sedekah kita diniatkan untuk orang tua kita dapat pahalanya secara langsung dan penuh. Yang bersedekah pahalanya juga gak kurang. Tapi kalau kita sedekah gak diniatkan untuk orang tua kita gak dapat pahala kita tidak bertambah. Jadi memang dianjurkan sedekah untuk orang tua. Begitu dalil-dalil seperti ini bahwa sedekah untuk orang mati itu sampai disebarkan oleh guru-guru kita, ceramah di mana-mana. Apa kata Wahabi? Ada Wahabi dari Malaysia kirim video.
Apa videonya? Kata dia, gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya kemarin sesat, sekarang gak apa-apa. Loh, gak apa-apa, gak apa-apa katanya. Cuman, dia pakai cuma. Apa katanya? Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun surau. Suruh bangun masjid, saudara. Kalau setiap ada orang mati bangun masjid, kira-kira negeri kita jadi negeri apa? Berapa juta masjid di negeri kita kalau bangun masjid? Dan gak semua orang mampu bangun ke semuanya. Nah, dan para ulama kita melegalisir, merekomendasikan kenduri. Itu dasarnya kuat sekali, saudara. Bukan tanpa dasar, bukan main-main. Mengapa kalau ada keluarga meninggal kita bikin kenduri? Ulama kita dari dulu melegalisir, merekomendasikan. Karena di dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Minhajul Qawi, dalam kitab Fathul Wahhab, dan kitab-kitab yang lain, para ulama kita semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-mal. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor satu adalah sedekah air. Sedekah air ini paling besar, saudara, pahalanya. Thumma ta'am, lalu di bawahnya adalah sedekah makan. Air lalu makanan. Ini paling besar pahalanya, air ini. Yang termasuk air kopi, ini paling besar. Nah, mengapa sedekah air ini paling besar pahalanya? Karena ketika Sa'ad bin Ubadah, sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'jabu ilaik? Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma, air. Air ini paling besar pahalanya, saudara. Mengapa paling besar? Air ini paling banyak dibutuhkan. Oh, kita ini bangun tidur biasanya minum air. Nanti habis makan minum air, sambil kerja minum air, naik pesawat mau mendarat biar telinga tidak sakit minum air, kalau ngantuk minum kopi, sambil ceramah juga minum kopi, biar gak ngantuk, saudara. Ini sedekah paling afdal. Dan sedekah air jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air, walaupun gak pakai modal, atau modalnya murah sekali, biayanya murah sekali, gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena haus, mau melompat ke dalam sumur gak bisa. Akhirnya bagaimana? Mengelilingi sumur. Idra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihat. Ini kejadian di Timur Tengah dulu sebelum Islam. Timur Tengah itu gersang, saudara, jarang ada air. Ada anjing kehausan hampir mati mengelilingi sumur. Tiba-tiba ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya kalau dulu kerjanya malam, kalau siang itu pelacur dulu. Kalau pelacur sekarang ini kadang lebih parah, saudara.
Mengapa? Lebih parah, kerjanya siang